Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Apriyadi dari kelompok 4 akan membahas pada bagian H, yaitu revolusi internet. Pertumbuhan eksplosif internet adalah fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi yang terbesar dan paling penting. Jaringan-jaringan saat itu telah berkembang menjadi jalan raya informasi global. Internet memiliki kelebihan. Yang pertama adalah konektivitas dan jangkauan global. Yang kedua di dunia maya. Yang ketiga jaringan yang terjalin adalah jaringan global. Yang keempat dapat diakses selama 24 jam non-stop. Yang kelima yaitu akses informasi internet tidak dibatasi oleh waktu. Yang keenam, bila dibandingkan sumber data lainnya, internet jauh lebih cepat karena bersifat real time. Yang ketujuh, melalui internet tidak harus menghadapi berbagai persoalan birokratis seperti izin dan dari berbagai instansi. Yang kedelapan, fitur yang ditampilkan dirancang khusus sehingga tanpa user friendly. Yang kesembilan, banyaknya layanan yang mampu memberikan penghasilan dan membayar setiap membernya. Yang ke-10 adalah kemudahan dalam mengakses. 11, biaya relatif lebih murah. 12, banyaknya penyediaan layanan gratis. 13, penelusuran informasi dengan menggunakan internet jauh lebih mudah. Di dalam perkembangan revolusi internet sendiri, World Wide Web memfasilitas berbagai layanan internet seperti email, telnet, FTP, Gopher, dan lain-lain. Jika kita mengakses internet dengan menggunakan Internet Explorer, Opera, ataupun Mozilla Firefox, maka kita akan melihat dan menelusuri dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Fondasi utama WWW saat ini adalah hypertext. Hypertext adalah data yang menghubungkan atau link antara data yang satu dengan data yang lainnya, yaitu dengan menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Sistem semacam ini ditemukan oleh Ted Nelson pada tahun 1565. Yang I, alternatif jaringan telekomunikasi. Sebelum kita mempelajari tentang alternatif jaringan telekomunikasi, kita harus memahami komponen dasar jaringan telekomunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terminal. Seperti komputer pribadi, jaringan komputer, jaringan kotak bersih atau peralatan informasi, perangkat input ataupun output, apapun yang menggunakan telekomunikasi jaringan untuk mengirim atau meminta data adalah terminal, termasuk telepon dan berbagai terminal komputer. Yang kedua adalah pemrosesan telekomunikasi yang mendukung pengiriman dan penerimaan data antara lain terminal dan komputer. Perangkat ini seperti modem, sekelar, dan router melakukan berbagai fungsi kontrol dan dukungan dalam telekomunikasi jaringan. Yang ketiga adalah saluran telekomunikasi. Tempat data dikirimkan dan diterima seperti tembaga kabel, kabel koaksial atau kabel serat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti microwave, radio, dan lain-lain. Yang keempat adalah perangkat lunak kontrol telekomunikasi, terdiri dari berbagai program yang mengontrol kegiatan telekomunikasi dan mengelola fungsi telekomunikasi jaringan. Contohnya termasuk program manajemen jaringan dari semua jenis, seperti sebagai monitor telekomunikasi untuk komputer host mainframe, operasi jaringan sistem untuk server jaringan, dan browser web untuk mikrokomputer. 5 jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama, jaringan area lokal atau Local Area Network, strip LAN, yaitu jaringan telekomunikasi yang mencakup area geografis yang luas disebut jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN, jaringan yang mencakup area kota yang luas. Yang kedua adalah metropolitan atau Metropolitan Area Network, yaitu dapat juga termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN, yaitu jaringan menghubungkan komputer dan alat pemrosesan informasi lainnya pada area fisik yang terbatas, misalnya kantor, ruang kelas, gedung, pabrik, manufaktur, atau tempat kerja lainnya. Yang keempat yaitu komputasi jaringan. Semakin tingginya ketergantungan pada hardware, komputer, software, dan data dari internet extranet dan jaringan lainnya telah menekankan bahwa bagi banyak pengguna jaringan adalah komputer. Komputer ini atau konsep terpusat pada jaringan network centric memandang jaringan sebagai sumber komputasi pesat dari semua lingkungan komputasi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu jaringan atau klien atau server.
telah menjadi arsitektur informasi yang dominan dalam komputasi perusahaan, dalam jaringan klien atau server, tempat kerja komputer pemakai akhir dalam klien. J. Revolusi nirkabel. Teknologi telekomunikasi nirkabel mengandalkan gelombang radio, microwave, inframerah, dan pulsa cahaya tanpa untuk mengangkut komunikasi digital tanpa kabel antara perangkat komunikasi. Teknologi nirkabel termasuk microwave terestrial, satelit komunikasi, telepon seluler, dan sistem pagar PCS, radio dan seluler, LAN nirkabel, dan berbagai teknologi internet nirkabel. Yang pertama adalah sistem seluler. Jaringan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing, serupa di Eropa dan di bagian besar dunia di luar United States. Standarnya adalah Global System for Mobile Communication atau GSM. Kekuatan GSM adalah kemampuan roaming internasionalnya. Ada sistem telepon seluler GSM di Amerika Serikat termasuk T-Mobile dan AT dan T-Wireless. Operator nirkabel sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut jaringan generasi ketiga atau 3G. Yang kedua adalah jaringan komputer wireless dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet atau PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan juga untuk telepon seluler layanan berkecepatan tinggi baru. Ini telah memperluas akses internet ke berbagai lokasi yang tidak dapat ditutup oleh layanan internet kabel tradisional. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi. Yang ketiga adalah RFID dan jaringan wireless CROR. Sistem identifikasi frekuensi radio menyediakan teknologi yang ampuh untuk melacak pergerakan barang ke seluruh rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam yang berisi data tentang item dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio dalam jarak dekat ke pembaca RFID. K. Internet global. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam cakungan dan jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi, klien atau server, dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Penyedia layanan internet atau ISP adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet yang telah menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. Teknologi digital subscriber lines berpotensi melalui saluran telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transisi mulai dari 385 kbps sehingga 9 mbps. Selanjutnya adalah sebaran dan arsitektur internet. Internet didasarkan pada paket protokol jaringan TCP atau LIP yang dijelaskan di awal web ini. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol atau IP yang unik, yang saat ini merupakan nomor 32 strip bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh periode. Misalnya alamat IP dari http://2-www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Karena akan sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string 12 nomor, domain nama sistem mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama mirip istilah Inggris yang sesuai dengan alamat IP numerik 32 strip bit unik untuk setiap komputer terhubung ke internet.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.